Dan bersama saya Milen Skarsari telah hadir di studio Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Perbatasan BNPP, Bapak Agung Mulyana. Selamat siang Bapak Agung. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio kami Pak. Dan kalau misalnya kita berbicara BNPP, mungkin masyarakat kita banyak yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan BNPP. Dan saya juga ingin tahu Pak, apa yang melatar belakangi terbentuknya BNPP? BNPP itu satu badan lintas kementerian. Baik. Yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Pasal 14 menyebutkan bahwa untuk mengelola batas wilayah negara dan membangun kawasan perbatasan dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Nah, latar belakangnya adalah selama ini pembangunan di perbatasan itu agak berjalan sangat lambat karena pembangunan ini tidak mendapat perhatian yang betul-betul dari berbagai stakeholders yang bertanggung jawab untuk membangun. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang tugas-tugas dari BNPP sendiri, Pak, maka apa saja tugas dan wewenang BNPP? Tugasnya sebetulnya kalau kuah undang-undang itu 4 saja, yaitu pertama adalah menetapkan kebijakan mengenai penetapan batas wilayah negara dan pembangunan perbatasan. Kemudian menetapkan kebutuhan anggaran. Kemudian juga mengkoordinasikan pelaksanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan perbatasan. Artinya adalah bahwa BNPP itu bertugas mengkoordinasikan seluruh kementerian yang terkait yang memiliki program pembangunan di perbatasan, kemudian yang mensinergikan seluruh program itu dalam satu program pembangunan wilayah yang terpadu. Disinilah makna dari perubahan paradigma yang tadi Mili sampaikan. Kalau misalnya kita berbicara tentang perubahan paradigma ini mengapa harus dirubah Pak paradigmanya? Kalau selama ini paradigmanya adalah kawasan perbatasan dianggap sebagai kawasan yang katakanlah kawasan yang kurang banyak bisa disentuh atau bahkan ada istilah kawasan ini angker. Kawasan ini adalah kawasan yang harus perhatikan, ini adalah untuk keamanan kita dan sebagainya. Itu betul, tetapi kita juga memperhatikan bahwa ada bagian dari rakyat kita yang tinggal di perbatasan yang perlu ditingkatkan sejahteraannya. Oleh karena itu paradigmanya kita balik. Ingin kita menjadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan beranda depan Indonesia yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, yang kita bangun secara menjadi kawasan yang aman, tertib, maju dan berkelanjutan. Nah, ini bagaimana cara untuk perubahan yang dilakukan ini, bagaimana caranya Pak? Gini, selama ini kita begitu BNPP didirikan, kami menginventarisir sebetulnya siapa saja yang bergerak di perbatasan, melakukan apa saja dan program apa saja yang dibawanya. Ternyata kita ini luar biasa. Ada 26 kementerian dan lembaga yang bergerak di perbatasan atau mempunyai program pembangunan perbatasan. Ada 75 eselon 1 dari kementerian-kementerian itu yang programnya juga menyebutkan pembangunan perbatasan. Tetapi rakyat di perbatasan kok merasa seperti tidak ada pembangunan. Nah, setelah kita teliti, kita analisis, ternyata pembangunan ini tidak terarah, tidak sinergi antara satu program dengan program yang lain, atau kurang memberikan daya dorong untuk berkembangnya potensi yang ada di perbatasan. Dengan kehadiran BNPP ini kita rangkum kembali, kita rajut kembali menjadi satu program yang terpadu. Gitu. Nah, ini kalau kita berbicara penyebab masyarakat di daerah perbatasan merasa kurang diperhatikan, ini sebenarnya apa Pak masalah utamanya? Kalau kita bicara masalah dari segi administratif, tadi koordinasi kurang terbangun. Baik. Kalau dari segi fisik, infrastruktur kurang terbangun. Kalau infrastruktur terbangun dan koordinasi terjalin dengan baik, saya kira dengan otomatis pembangunan itu akan bisa berjalan dengan... Kalau dengan sudah adanya BNPP ini, apakah koordinasi kemudian akan lebih mudah atau bagaimana nih Pak mengatasi tantangan ini? Bagaimana caranya? Satu yang sudah kita lakukan adalah kita membangun satu rapat kerja dengan kementerian-kementerian yang selama ini bergerak di perbatasan. Baik. Kemudian kita rangkum program-program itu menjadi satu kesatuan program yang kita sebut sebagai rencana aksi tahunan. Rencana aksi tahunan ya? Rencana aksi tahunan. Itu semua merujuk, kita
analisis, kita evaluasi, rujukan kita adalah Grand Design 20 tahun pembangunan perbatasan yang sudah kita siapkan dan sudah dikeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang organisasi BNPP, Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP. Nah, Grand Design ini kemudian yang 20 tahunan ini kemudian dijabarkan dalam rencana induk 5 tahunan. Nah, program 5 tahunan ini sejalan dengan program RPJM nasional. Jadi salah satu dari sub bidang di RPJM yang mengatur pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, itu kemudian kita jabarkan lagi menjadi satu program khusus 5 tahunan perbatasan. Ya. Nah, ini yang kemudian tiap tahun kita buat rencana tahunannya bersama dengan kementerian-kementerian terkait. Nah, kalau misalnya kita berbicara paradigma kali ini, tahun ini setelah 1 tahun BNPP dirubah, kemudian ini ada rencana yang kita bisa katakan rencana aksi tahunan. Apakah memang akan selalu ada perubahan seperti ini atau bagaimana, Pak? Dengan kita membuat rencana induk, kemudian kita membuat jabaran dari rencana induk itu secara konkret. Baik. Kita menetapkan pusat-pusat pertumbuhan atau kutub-kutub pertumbuhan yang mestinya kita bangun bersama di perbatasan. Di mana saja itu, ini sekarang dalam kajian, dalam tahap pertama kita sudah bisa mendapatkan beberapa titik-titik yang perlu kita bangun bersama. Pemerintah saya kira punya keterbatasan untuk membangun seluruh kawasan perbatasan. Di Kalimantan perbatasan kita 2004 km dengan Malaysia. Di Papua itu sekitar 770 dengan PNG dari Jayapura sampai ke Merauke. Maka sudah ada rencana-rencana di sini? Inilah yang kita melalui diskusi ini. Jadi kita akan, pertama kita sudah mengidentifikasikan beberapa titik dari 2004 km di Kalimantan itu yang potensial untuk kita kembangkan.